Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai sebuah pertanyaan dari teman kita yang mengatakan seperti ini: bagusan mana ketika kita membersihkan sawit pada TBM atau tanaman belum menghasilkan seperti yang ada di depan kita ini, dengan menggunakan racun hijau atau racun kuning, yang bagusan yang mana? Atau racun sistemik atau racun kontak itu, teman-teman. Nah, nanti kita akan berbicara mana yang lebih baik sesuai dengan pengalaman saya, memang sudah saya lakukan. Kemudian juga saya rangkum dari beberapa literasi yang memang bisa dipercaya, dan tentunya saya ambil kesimpulannya seperti itu, teman-teman. Jadi memang membersihkan piringan sawit itu adalah hal yang wajib harus kita lakukan, supaya memang apa yang ada di piringan sawit itu hanya benar-benar tanaman kelapa sawit yang kita tanam itu saja, teman-teman. Jangan sampai ada gulma-gulma lain yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari kelapa sawit kita. Kemudian ketika kita ingin menebarkan pupuk, maka pupuk yang kita tebarkan itu memang benar-benar murni diserap oleh seluruhnya, 100% diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Jadi efektivitas dan efisiensi dari penebaran pupuk itu kita dapatkan. Namun teman-teman, pembersihan piringan kelapa sawit serta lahan yang ada di sekitarnya itu memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang cukup lumayan menguras bagi kita. Apalagi kita yang hanya petani kecil yang ya dengan modal seadanya, tanpa bisa berbuat apa-apa lagi, ya kita harus mengerjakannya sendiri. Terkadang kegiatan membersihkan lingkungan kelapa sawit terkhusus piringan itu bisa menjadi bumerang bagi kita, apalagi kalau kita menggunakan racun rumput, sehingga nanti bisa mengganggu tumbuh kembang dari kelapa sawit itu sendiri ketika kita tidak melakukannya dalam jangka atau dalam keadaan yang tepat, dengan sistem atau tata laksana yang tepat. Tentunya jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Ketika memang sawit kita itu terhambat pertumbuhannya dan terjadi stres, maka target yang seharusnya kita usung 2 tahun bisa terpanen itu bisa terganggu, teman-teman. Jadi ya kita harus benar-benar mewaspadai, serta kita harus melakukannya secara hati-hati. Sebenarnya bagusan mana ketika kita melakukan penyemprotan dengan racun kuning atau racun hijau? Dan kalau saya sendiri, teman-teman, saya lebih suka melakukannya dengan manual seperti ini untuk tanaman kelapa sawit TBM, karena yang pertama memang lingkaran piringannya itu belum begitu besar, jadi bisa kita lakukan sendiri. Apalagi kita yang hanya memiliki kebun ya sekedar 1 hektar 2 hektar, tentunya bisa kita lakukan sendiri. Sehari bisa 10 hingga 20 batang, dalam 1 bulan pun bisa selesai kalau kita kerjakan sendiri. Itu pun tidak full waktu ya, sore atau pagi sekedarnya saja seperti itu. Tentu pertumbuhannya dari rumput akan sedikit lebih tidak begitu cepat pertumbuhannya kalau kita memang sering melakukannya itu, teman-teman. Dan yang kedua, dengan melakukan pembersihan manual seperti ini tentu akan terhindari dari kontak dari racun rumput yang kita semprotkan seperti itu. Namun ketika ditanyakan bagusan mana, racun kuning dengan racun hijau, tentunya kita harus mengerti kegunaan dari kedua racun ini. Untuk apa, gulma-gulma apa yang diperuntukkan untuk kedua racun ini. Dan tentunya racun sistemik dengan racun kontak itu memang sistem kerjanya itu berbeda. Kalau racun kontak ya dia langsung melakukan kontak fisik dengan rumput, dan hasilnya rumput akan segera mati atau gosong. Kemudian racun sistemik maka dia akan masuk ke dalam jaringan tubuh rumput itu sendiri. Dan untuk kelapa sawit bagusan mana, ya sebenarnya dua-duanya efektif, bagus apabila kita benar melakukannya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang harus kita lakukan adalah jangan terlalu berlebihan menggunakan dosisnya, karena memang kalau kita terlalu berlebihan menggunakan dosis yang besar, maka ditakutkan efeknya juga terkena kepada tanaman kelapa sawit kita. Kemudian kita harus hati-hati dalam hal penyemprotannya, teman-teman. Dan ada yang beranggapan bahwa racun sistemik itu tidak mengapa kalau terkena daun. Tidak, teman-teman, karena memang racun sistemik juga
proses penyerapannya itu melalui daun, bukan langsung ke akar. Jadi sama saja ketika kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan racun kuning, maka harus sangat hati-hati jangan sampai terkena daunnya teman-teman, karena kalau nanti terkena daun maka efeknya itu akan sangat fatal, apalagi untuk sawit yang masih kecil usia 0 sampai 6 bulan sampai 1 tahun, itu harus sangat hati-hati sekali penyemprotannya, baik itu menggunakan racun hijau maupun racun kuning. Dan yang ketiga, intensitasnya atau rotasinya itu jangan terlalu sering, ya minimal itu 3 bulan sekali, jangan jangan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau bisa ya 3, 4 atau 5 bulan sekali, dibantu dengan pembersihan manual seperti itu teman-teman. Jadi kalau bagusan mana antara hijau dan kuning, kalau menurut saya pribadi lebih agak sedikit aman menggunakan racun hijau, dengan catatan harus benar-benar hati-hati jangan sampai racun yang kita semprotkan itu terkena daun, karena kalau terkena daun otomatis langsung gosong dan itu tidak bisa pulih kembali teman-teman. Jadi sangat hati-hati ketika apalagi sawit yang masih berusia kecil seperti yang di sana, ketika tersemprot daunnya itu akan menimbulkan stres yang lumayan cukup panjang, dan itu akan mengganggu dari tumbuh kembang kelapa sawit kita. Dan tentunya teman-teman, kita harus paham juga kegunaan dari racun kuning, racun hijau atau sistemik atau apa namanya, kontak. Racun sistemik ya cukup kita gunakan untuk membunuh gulma-gulma seperti ilalang seperti ini dan seperti ini. Kalau untuk di piringan cukup dengan menggunakan racun kontak saja, yang memang bisa, memang ininya apa namanya, pertumbuhannya akan lebih cepat, nanti ketika sudah disemprot akan dilakukan tumbuh lagi itu akan lebih cepat ketika kita menggunakan racun hijau. Namun itu bisa kita artikan bahwa tumbuhan itu tidak begitu terkena efek yang lumayan cukup apa namanya ya, terkena efek yang lumayan cukup kuat sehingga dia masih bisa tumbuh lagi, apalagi kalau kita menggunakan dosis yang lumayan cukup kecil. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah sangat hati-hati dalam penggunaannya, baik itu racun hijau maupun racun kuning, supaya tidak terkena untuk kelapa sawit kita, karena itu lumayan cukup berbahaya dan bisa membuat stres sawit kita, meskipun sawit kita tidak akan mati. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.